Assalamualaikum adik-adik, perkenalkan saya Rianeka Putri, mahasiswa dari kampus Universitas Pasundan Bandung. Gimana nih kabar adik-adik? Semoga baik-baik saja ya. Nah, pada pembelajaran saat ini kita akan ngebahas tentang sistem ekskresi. Oh iya, setiap hari kita minum berbagai jenis minuman seperti contohnya minum air kelapa saat siang hari, minum Coca-Cola saat lagi ngumpul bareng teman. Dan jangan lupa yang paling terpenting ialah minum air putih. Nah, jika semua minuman tersebut masuk ke dalam tubuh kita dan tidak ada mengaturnya, maka metabolisme tubuh kita menjadi kacau, sehingga banyak penyakit yang akan bermunculan. Untuk mencegah hal tersebut terjadi, kira-kira apa yang dilakukan oleh tubuh kita? Ternyata di dalam tubuh kita terdapat berbagai sistem yang mampu menjaga tubuh agar tetap seimbang, yaitu melalui sistem pengeluaran. Nah, sistem pengeluaran dalam tubuh kita terbagi 3. Ada sistem defekasi, yaitu proses pengeluaran sisa-sisa pencernaan seperti feses. Yang kedua, sistem sekresi mengeluarkan sisa-sisa metabolisme yang masih berguna bagi tubuh, contohnya hormon dan enzim. Dan yang ketiga, sistem ekskresi, yaitu pengeluaran sisa metabolisme yang sudah tidak berguna bagi tubuh seperti urin, keringat, dan cairan empedu. Nah, di video kali ini kita akan fokus membahas sistem ekskresi manusia. Biar kita makin tahu tentang sistem ini, tonton videonya sampai habis ya. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita akan mengalami sistem ekskresi seperti kacamata berembun saat kita bernafas, sering buang air kecil saat cuaca dingin, atau tubuh kita berkeringat saat olahraga. Nah, gejala ekskresi yang kita alami tadi adalah hal yang wajar, karena sistem ini berguna untuk menurunkan kadar zat produk metabolisme, melindungi sel-sel tubuh dari makanan bersifat racun, menjaga keseimbangan cairan tubuh atau homeostatis, dan membantu mempertahankan suhu tubuh. Kira-kira apa saja ya organ dalam tubuh kita yang menjadi alat ekskresi? Ternyata ada 4 organ ekskresi, yaitu ginjal, kulit, hati, dan paru-paru. Yuk kita bahas satu persatu alat ekskresi. Nah, kita mulai dari ginjal. Tubuh kita memiliki 2 ginjal yang bentuknya seperti kaca merah. Ginjal ini terletak di bagian kanan dan kiri tulang pinggang di dalam rongga perut. Dan letak ginjal kanan lebih rendah dari ginjal kiri, karena ginjal kanan harus berbagi tempat dengan hati di bagian atasnya. Kita masuk ke struktur ginjal. Struktur penyusun ginjal terdiri dari korteks, medula, kalix, kapsul fibrosus, pelvis renalis, dan ureter. Ginjal tersambung langsung dengan pembuluh vena dan arteri. Secara umum, ginjal dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu korteks yang di dalamnya terdapat nefron. Yang kedua, medula terdiri dari tubulus cortotus dan collectivus. Dan yang ketiga, pelvis renalis. Tahukah teman-teman, pada 1 unit ginjal manusia terdapat 1 juta nefron. Nefron merupakan unit fungsional dan struktural terkecil dalam sistem ekskresi pada ginjal. Setiap nefron terdiri dari atas badan Malpighi dan saluran nefron. Badan Malpighi mengandung glomerulus yang diselubungi oleh kapsul Bowman. Glomerulus bentuknya seperti anyaman pembuluh darah untuk menyaring darah. Kemudian saluran nefron terdiri dari tubulus proksimal, lengkung Henle, dan tubulus distal. Juga ada pembuluh-pembuluh darah yang disebut tubulus collectivus. Nah, teman-teman, berikut catatan struktur penyusun nefron. Dicatat ya. Ginjal memiliki beberapa fungsi, yaitu menjaga keseimbangan air dalam tubuh dengan mengatur volume plasma darah dan air, membuang sisa-sisa metabolisme seperti urea, kreatinin, kreatin, dan zat lain yang bersifat racun, mengatur kandungan elektrolit dengan menyaring zat-zat kimia yang masih berguna bagi tubuh dan mengembalikannya ke saluran peredaran darah, menjaga tekanan osmosis dengan cara mengatur ekskresi garam-garam, lalu menjaga asam basa cairan darah dengan mengekskresikan urin yang bersifat basa atau asam, dan yang terakhir menghasilkan zat eritropoietin dan kassilitriol. Nah, sebagai organ ekskresi, ginjal berfungsi untuk menghasilkan urin. Urin dibentuk dengan 3 tahapan, yaitu filtrasi terjadi di glomerulus, reabsorpsi di tubulus proksimal, dan augmentasi di tubulus distal.
Kemudian, hasil-hasil ekskresi akan dikumpulkan di tubulus colectivus. Pembentukan urin di ginjal diawali dengan proses penyaringan zat sisa beracun atau filtrasi. Proses ini menghasilkan urin primer yang mengandung glukosa, asam amino, air, dan garam mineral. Kemudian terjadi proses reabsorpsi atau penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan tubuh seperti air, glukosa, asam amino, ion, natrium, kalium, kalsium, dan klorida. Proses ini menghasilkan urin sekunder. Selanjutnya, zat-zat akan mengalami augmentasi, yaitu proses penambahan zat yang tidak diperlukan oleh tubuh ke dalam tubulus contortus distal. Proses ini menghasilkan urin sesungguhnya yang mengandung air urea, asam urat, kreatinin, kreatin, garam, mineral, serta zat warna empedu. Setelah urin dibentuk, urin akan ditampung sementara di renalis, kemudian dialirkan ke ureter dan disimpan sementara di kantung kemih. Jika di dalam kantung kemih tersimpan urin sekitar 200-300 ml, akan timbul refleks rasa ingin buang air kecil. Urin pun dikeluarkan dari tubuh melalui uretra. Jadi, proses pengeluaran urin dimulai dari ginjal ureter, kemudian kantong kemih dan uretra. Volume urin yang dikeluarkan setiap orang dalam sehari-hari itu berbeda-beda. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi urin diantaranya hormon antidiuretik, usia, suhu atau cuaca, kondisi kesehatan, gaya hidup dan aktivitas, serta jumlah air yang diminum. Nah, sampai di sini teman-teman bisa paham ya tentang organ ekskresi ginjal? Organ berikutnya, kulit. Kulit merupakan lapisan terluar yang membungkus seluruh permukaan tubuh manusia. Sebagian besar kulit ditumbuhi oleh rambut. Kulit pada tubuh kita terdiri dari bagian permukaan dan beberapa lapisan. Pada bagian permukaan kulit terdapat rambut, keringat, dan pori-pori. Lapisan penyusun kulit terdiri dari lapisan kulit ari atau epidermis, lapisan kulit jangat atau dermis, terdapat kelenjar minyak, kelenjar keringat, akar rambut, pembuluh darah, dan saraf. Kemudian lapisan hipodermis yang terdapat jaringan lemak sebagai cadangan makanan dan pengatur suhu tubuh. Lapisan epidermis kulit juga disusun oleh berbagai macam lapisan, yaitu lapisan permukaan yang berisi sel-sel kulit yang mati, lapisan tanduk, lapisan tidak berpigmen, lapisan berpigmen, lapisan sel duri, dan lapisan pembentuk sel baru. Nah teman-teman, berikut ini catatan struktur penyusun kulit. Kulit mempunyai beberapa fungsi, yaitu melindungi tubuh dari cedera dan paparan langsung sinar ultraviolet, mengatur suhu tubuh dengan memproduksi keringat, menentukan warna kulit oleh kandungan melanosit, membentuk vitamin D dengan bantuan sinar matahari, dan sebagai alat ekskresi, kulit berfungsi mengeluarkan keringat. Nah, dalam menghasilkan keringat, aktivitas kelenjar keringat dipengaruhi oleh suhu tubuh dan sistem saraf pusat atau hipotalamus, sehingga jumlah keringat yang dihasilkan tidak sama. Saat udara panas, kita lebih banyak mengeluarkan keringat, sedangkan saat dingin sebaliknya. Hal itu terjadi karena saat panas suhu tubuh kita meningkat, yang menyebabkan pembuluh darah menjadi melebar. Aktivitas dari pembuluh darah tersebut dikirimkan ke hipotalamus, sehingga menyebabkan hipotalamus merespon dengan mengeluarkan enzim. Enzim ini akan memberi respon pada kelenjar keringat agar mengambil zat garam dan sisa metabolisme dari pembuluh darah. Kemudian kulit akan membuka pori-pori sehingga dihasilkanlah keringat. Oh ya teman-teman, ada beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah keringat. Antara lain, aktivitas tubuh yang meningkat, suhu lingkungan yang tinggi, kondisi kesehatan, dan keadaan emosi kita. Gimana nih teman-teman, dapat dipahami ya? Alat ekskresi berikutnya, hati. Tahukah teman-teman, hati merupakan organ bagian dalam manusia yang berukuran paling besar. Beratnya sekitar 1, kg atau sekitar 3-5% dari berat badan kita. Hati berada di bagian atas sebelah kanan, abdomen, dan di bawah tulang rusuk. Hati dalam tubuh kita terdiri dari 2 lobus utama, yaitu lobus kiri dan kanan. Kemudian, ada kantong empedu pada bagian bawah lobus yang terhubung dengan saluran empedu. Setiap lobus terdiri atas banyak lobulus.
Lobulus merupakan unsur terkecil yang menyusun hati. Struktur lobulus berbentuk segi enam dengan panjang ukuran lebih 1 mm. Bagian luar hati dilindungi oleh kapsula hepatika. Dalam jaringan hati terdapat beberapa pembuluh darah yaitu arteri hepatika dan vena porta hepatika. Jaringan hati tersusun atas sel-sel hepatosit. Antar lapisan hepatosit dipisahkan oleh lakuna, sedangkan antara hepatosit satu dengan hepatosit yang lain dipisahkan oleh kanalikuli. Nah, hati ini memiliki beberapa fungsi, di antaranya tempat untuk menyimpan energi dalam bentuk glikogen, menyimpan persediaan vitamin A, B, D, E, dan K. Kemudian menghasilkan zat kimia yang diperlukan tubuh seperti albumin, globulin, fibrinogen, dan protrombin. Lalu fungsi hati selanjutnya membersihkan zat-zat racun dari aliran darah dan mengekskresikan cairan empedu. Sebagai organ ekskresi, hati mampu memproduksi cairan empedu secara terus-menerus. Cairan empedu ini berasal dari penghancuran hemoglobin yang sudah tua. Hemoglobin ini akan diuraikan menjadi hemin, zat besi, dan globin. Zat besi dan globin akan disimpan di dalam hati, lalu dikirimkan ke sumsum tulang merah. Sementara itu, hemin akan dirombak menjadi bilirubin dan biliverdin. Bilirubin dan biliverdin ini merupakan zat warna bagi empedu dan mengandung warna hijau biru. Zat warna tersebut di dalam usus akan mengalami oksidasi menjadi urobilin. Lalu urobilin diekskresikan dari dalam tubuh serta memberi warna kekuningan pada feses dan urin. Nah, teman-teman, tahu nggak sih? Setiap harinya, hati mampu mengekskresikan cairan empedu sebanyak 800 sampai 1000 ml. Cairan empedu mengandung air, asam empedu, garam empedu, kolesterol, fosfolipid atau lisitin, zat warna empedu atau pigmen bilirubin dan biliverdin, serta beberapa ion. Cairan empedu berfungsi untuk mencerna dan mengemulsikan lemak dalam usus, mengaktifkan lipase, mengubah zat yang tidak larut menjadi zat yang larut dalam air, dan membentuk urea dan amonia. Nah, begitulah cara hati bekerja sebagai organ ekskresi. Dan alat ekskresi yang terakhir adalah paru-paru. Tubuh kita memiliki sepasang paru-paru yang terletak di dalam rongga dada. Paru-paru terdiri dari trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Sebagai alat ekskresi, paru-paru berfungsi mengeluarkan uap air atau H2O dan CO2. CO2 dan H2O dari hasil metabolisme diangkut oleh darah ke paru-paru. Kemudian dibuang dengan cara difusi di alveolus. Lalu dikeluarkan melalui lubang hidung. Oke teman-teman, demikianlah cara kerja alat-alat ekskresi dalam tubuh kita. Bisa dipahami ya? Nah, segitu dulu tentang sistem ekskresi. Sampai jumpa di gangguan-gangguan sistem ekskresi. Bye-bye!